Di tengah perang yang terus berkecamuk antara Rusia dan Ukraina, banyak perhatian tertuju pada senjata baru yang dibawa ke medan konflik. Kita sudah sering mendengar tentang serangan drone, rudal hipersonik, hingga sistem pertahanan udara modern. Tetapi ada satu senjata yang selalu memancing rasa penasaran, sekaligus kecemasan. Sukhoi Su-57, jet tempur generasi kelima buatan Rusia. Apakah Su-57 benar-benar menjadi game changer dalam perang ini? Atau justru sekadar alat propaganda yang kehadirannya lebih menakutkan di atas kertas ketimbang di langit Ukraina? Su-57 atau yang dikenal NATO dengan sebutan Velon adalah jawaban Rusia terhadap dominasi Amerika Serikat dengan F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Pesawat ini diproyeksikan sebagai simbol kemandirian dan keunggulan teknologi Rusia dalam kancah tempur udara. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-57 digadang-gadang mampu menggabungkan 3 elemen utama: stealth, manuver ekstrim, dan sistem persenjataan modern. Dengan kata lain, pesawat ini bukan hanya untuk duel udara jarak dekat, tetapi juga sebagai platform multiperan yang bisa menghantam sasaran darat dan laut dengan rudal presisi. Namun, meski ambisi besar disematkan pada Su-57, kenyataan di lapangan tampaknya tidak semudah itu. Sampai tahun 2025, jumlah Su-57 yang benar-benar operasional masih sangat terbatas. Beberapa laporan intelijen barat menyebut hanya ada sekitar 10 hingga 20 unit yang aktif, sebagian di antaranya masih berupa prototipe atau pesawat uji. Ada juga klaim dari intelijen Ukraina yang lebih konservatif, menyebut bahwa Rusia mungkin hanya memiliki sekitar 6 unit yang siap digunakan dalam misi tempur. Angka ini kontras dengan puluhan atau bahkan ratusan unit F-35 yang sudah beroperasi di tangan negara-negara NATO. Keterbatasan jumlah ini membuat Rusia harus berhati-hati. Kehilangan satu saja, Su-57 bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga pukulan besar terhadap citra dan reputasi militer mereka. Mari kita lihat kecanggihan yang membuat Su-57 begitu diperhitungkan. Stealth, desain bodi, dan penggunaan material komposit membuat pesawat ini lebih sulit dideteksi radar. Senjata disimpan di ruang internal agar tidak menambah jejak radar. Radar dan sensor. Su-57 dilengkapi radar AESA N036 Belka dengan cakupan luas, serta sistem pencarian inframerah pasif atau IRST yang memungkinkan pesawat mendeteksi musuh tanpa memancarkan sinyal radar. Mesin dan performa, 2 mesin Saturn AL-41F, satu memberi dorongan besar dengan kemampuan super cruise, yaitu terbang supersonik tanpa afterburner. Generasi mesin baru, Isdelie 30, diharapkan meningkatkan efisiensi dan mengurangi jejak panas. Manuver, teknologi thrust vectoring membuat Su-57 bisa bermanuver ekstrim, termasuk pada sudut serangan yang tinggi, sesuatu yang jarang bisa dilakukan pesawat lain. Persenjataan, mulai dari rudal udara ke udara jarak jauh R-37M, rudal anti radiasi, bom pintar, hingga rudal anti kapal. Semuanya bisa dibawa di ruang internal untuk menjaga stealth. Secara teknis, Su-57 memang terlihat seperti mimpi buruk bagi setiap angkatan udara yang harus menghadapinya. Namun bagaimana realitasnya di medan perang Ukraina? Sejauh ini, bukti bahwa Su-57 digunakan secara luas masih minim. Beberapa laporan intelijen barat menyebut bahwa Rusia hampir pasti telah menggunakan Su-57, tetapi hanya untuk meluncurkan rudal dari wilayah Rusia. Dengan kata lain, pesawat ini tidak benar-benar masuk ke wilayah udara Ukraina yang dijaga ketat. Pada 2024, Ukraina bahkan mengklaim
berhasil merusak 2 unit Su-57 dalam serangan drone ke pangkalan Akhtubinsk di Rusia. Jika klaim ini benar, itu menunjukkan bahwa Su-57 lebih banyak berada di pangkalan dan jarang turun langsung ke medan pertempuran. Hingga kini, tidak ada bukti kuat bahwa Su-57 pernah terlibat dalam duel udara langsung atau mendominasi ruang udara Ukraina. Meski jarang terlihat, Ukraina tetap menaruh perhatian besar pada Su-57. Ada beberapa alasan utama. Pertama, kemampuan stealth berarti Su-57 bisa mendekat dan meluncurkan rudal dengan risiko deteksi yang lebih rendah. Ini membuatnya berbahaya sebagai platform serangan jarak jauh. Kedua, senjata presisi jarak jauh yang dibawa Su-57 bisa menghantam infrastruktur penting Ukraina tanpa pesawat. Itu harus masuk ke zona pertahanan udara. Ketiga, faktor psikologis. Kehadiran pesawat generasi kelima di medan perang, walaupun jarang, memberi tekanan moral tersendiri bagi pasukan Ukraina. Dan keempat, ketidakpastian. Karena Su-57 masih baru, Ukraina tidak sepenuhnya tahu batasan kemampuan pesawat ini. Ketidakjelasan inilah yang sering lebih menakutkan dibanding ancaman nyata. Pada akhirnya, Su-57 memang lebih banyak berperan sebagai alat propaganda dan senjata psikologis ketimbang faktor penentu perang. Di satu sisi, ia memberi Rusia kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki jet tempur generasi kelima. Di sisi lain, keterbatasan jumlah, risiko reputasi, dan pertahanan udara Ukraina membuat Su-57 belum bisa membuktikan diri sebagai pengubah permainan. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.